Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Ayu Porotuo hadir kembali menemani Anda dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan, tentunya di Solusi Menuju Sehat. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan hingga pukul 7 nanti kita akan berdiskusi langsung dengan narasumber kita dan juga Anda dapat berkonsultasi langsung melalui line interaktif kami. Dan langsung saja kita sapa dulu narasumber kita di sore hari ini. Sudah ada Bapak Dr. Muhammad Ardi Munir MKes SPOT FICS MH. Lumayan panjang pemirsa. Kita tanyakan langsung. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini dari judul, bukan judul ya, gelar ya. Gelarnya sudah begitu panjang dan ternyata Dokter Ardi ini merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Namun menarik sekali gelarnya begitu panjang. Ini masing-masing artinya apa nih Pak Dokter? Soalnya banyak yang saya baru dengar juga. Oh siap. Ya kalau berbicara mungkin yang agak kurang dipahami adalah spesialis SPOT ya, yaitu spesialis ortopedi dan traumatologi. Yaitu bidang spesialisasi dalam ilmu kedokteran, di mana mengkhususkan untuk merawat pasien-pasien yang ada masalah di tulang dan sendi. Oke. Dan FICS? Nah, FICS merupakan Fellow International College of Surgeons, yaitu merupakan gelar yang melalui suatu peningkatan skill di bidang pembedahan. Skill di bidang pembedahan. Iya. Kalau MH ini magister hukum, dokter? Siap, ya benar. Wow. Magister hukum. lintas akademik ya, dari kedokteran kemudian ke hukum. Nah, karena tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Dokter, pemirsa di sore hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya kesehatan tulang dan sendi. Nah, Pak Dokter, tapi sebelum masuk ke situ, saya dengar juga ini ternyata Pak Dokter merupakan dekan di Fakultas Universitas Tadulako Palu. Ya, benar. Pak Dokter, boleh diceritakan sedikit mengenai Fakultas Kedokteran di Universitas Tadulako ini, itu sudah berdiri sejak kapan dan apa saja jurusan yang ada? Baik. Jadi Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako berdiri pada tahun 2008 ya. Nah, kemudian saat ini sudah terdiri dari 3 prodi ya, yaitu prodi akademik S1 kedokteran, kemudian prodi D3 keperawatan dan juga D3 prodi profesi dan D3 keperawatan. Jadi ada 3 prodi saat ini. Ada 3 prodi ya. Sekitar berapa mahasiswa itu dokter? Ya, saat ini kalau berbicara kita punya penerimaan setiap tahun untuk penerimaan prodi S1 kedokteran itu memang dibatasi oleh Asosiasi Pendidikan Dokter untuk akreditasi B. Kebetulan ya Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako itu terakreditasi B dengan kuota yang diberikan nasional itu 150. Ya, per kali penerimaan. Artinya setiap tahun ada 150 mahasiswa yang diterima dan akan masuk di tiap-tiap prodi itu? Tidak, berbeda. Artinya kalau prodi profesi itu berarti kelanjutan dari sarjana kedokteran nantinya. Setelah menjalani pendidikan kurang lebih selama 7 semester. 7 semester mereka akan diberikan atau mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Nah, ini harus melanjutkan lagi namanya pendidikan profesi, yaitu pendidikan profesi dokter. Oke. Untuk pendidikan dokter begitu 7-8 semester, lalu dilanjutkan profesi berapa tahun biasanya itu dokter? Profesi itu dijalani 4 semester atau kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya, namun ya artinya gini, itu masih ada namanya ujian nasional ya untuk bisa mendapatkan gelar tersebut. Wow. Berarti ujian dulu nih untuk masuk di Universitas Tadulako Fakultas Kedokteran. Lalu untuk mendapatkan gelar dokter ujian lagi. Ya, ujian kompetensi namanya ya. Itu diselenggarakan secara nasional. Jadi memang penentuan kelulusan memang itu tidak berada di kami ya sebagai Fakultas Kedokteran. Dia adalah dikelola tersendiri di nasional, merupakan ujian kompetensi sebagai syarat untuk mendapatkan atau penyematan gelar dokter. Oke.
hingga tahun 2022 ini dokter, artinya Ya. sudah 14 tahun dibuka, Kurang lebih, ya. kurang lebih. Sudah berapa sih jumlah lulusan dokter Ya. dari Universitas Tadulako? Alhamdulillah kalau berbicara lulusan, ya, kita mengacu pada lulusan yang mendapat gelar profesi dokter ya, Iya. itu sudah kurang lebih 600 lebih Wow. ya, dokter. Nah, ini yang membanggakan bagi kami bahwa lulusan kami ini bukan hanya berkiprah sebagai dokter di rumah sakit, ya, tapi mereka baru-baru ini penerimaan pegawai negeri ASN itu tercatat 79 orang lulus Wow. sebagai ASN. Kemudian yang melanjutkan pendidikan spesialis, alhamdulillah di seluruh universitas ternama yang ada di Indonesia, misalnya di UI, UGM, kemudian UNER, Unhas, UNS, Udayana, lulusan kami itu semua pada ada di sana melanjutkan spesialisasi. Artinya sudah terjamin nih lulusan dari Universitas Tadulako Fakultas Kedokteran Ya. masuk pada universitas-universitas ternama untuk melanjutkan spesialisnya. Spesialisasi. Namun mayoritasnya nih Pak Ya. Dokter, sesudah mendapatkan gelar dokter, apakah kebanyakan rata-rata itu melanjutkan spesialisasi atau bagaimana? Ya, pada prinsipnya keinginan lulusan pastinya yang berprofesi dokter kan ingin melanjutkan menjadi spesialis ya. Nah, memang daya tampung penerimaan spesialis seluruh Indonesia kan terbatas. Sehingga memang artinya kita syukuri bahwa persentase mahasiswa kita yang lanjut spesialis itu cukup besar. Cukup besar. Rata-rata spesialisasi yang diminati itu apa dokter? Kalau dokter sendiri kan ortopedi dan traumatologi. Siap. Kalau lulusan-lulusan UNTAD itu larinya ke spesialis Sangat variatif. Oh, variatif. Ya, sesuai kebutuhan Sulawesi Tengah. Jadi hampir semua spesialisasi. Hampir semua Iya, ya. bahkan spesialisasi yang ada di Sulawesi Tengah itu malah justru kami penuhi dari FK Unpad, artinya SDM kami kan gitu. Misalnya spesialis paru itu adanya di FK Unpad. Kemudian dulu saya juga satu-satunya spesialis bedah tulang waktu itu. Kemudian alhamdulillah sudah ada di Undata juga, sudah ada di Anutapura juga. Artinya memang menyesuaikan kebutuhan ya, karena memang anak-anak lulusan Universitas Tadulako kemudian diharapkan memberi kembali untuk kita masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, begitu ya dokter ya? Ya, betul sekali. Jadi tujuan utama Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako itu bagaimana sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan, tenaga medis, khususnya dokter, dapat kita penuhi sampai ke pelosok-pelosok ya. Di Sulawesi Tengah misalnya begini, sudah ada yang lulus ASN di Morowali, di Luwu, Banggai Kepulauan. Wow. Pokoknya hampir seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, lulusan kami ada sebagai ASN saat ini. Masya Allah, ya artinya ini adalah mimpi besar yang harus terus berlanjut begitu ya dokter ya? Alhamdulillah. Oke, namun boleh tahu dong dokter, kalau di Universitas Tadulako Fakultas Kedokteran, apa saja misal yang berbeda dengan di universitas-universitas lain? Kalau berbicara beda, sebenarnya tidak ada yang spesifik berbeda ya. Karena lulusan dokter dengan jurusan yang ada saat ini sebenarnya sama, spesialisasi sama ya. Cuma memang saya sebagai dekan mencoba untuk mengembangkan ilmu kedokteran sendiri, tidak lagi murni klinisi ya atau seorang dokter spesialis, tapi juga sudah mengajar mereka untuk dapat kembali menjadi seorang pendidik, ya menjadi seorang dosen. Kemudian dia bisa mengembangkan ilmu-ilmu baru dalam dunia kedokteran. Sama seperti halnya saya juga mengembangkan doktoral saya di bidang social health. Jadi apa yang saya kerja sehari-hari sebagai seorang spesialis yang dimana mengoperasi orang yang patah tulang, ya bedah tulang, saya rasa tidak cukup. Saya merasa perlu mengembangkan keilmuan di bidang bagaimana menciptakan dokter-dokter ke depan yang adaptif ya, lebih bisa menerima perubahan-perubahan, khususnya perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, contoh halnya itu keilmuan
yang jika kita klinisi kan hanya berkembangnya betul-betul di rumah sakit ya. Betul. Nah, sementara ini masyarakat sudah sangat berkembang, baik dalam hal pengetahuan, hubungan sosial dan sebagainya kan. Nah, ini dokter harus bisa mengikuti pola itu. Misalnya contoh, dulu kita tidak merasa bisa sehat kalau tidak ketemu dokter. Nah, saat ini sudah ada namanya sosial media dan sebagainya, sehingga dokter harus bisa beradaptasi dengan itu. Betul, apalagi sekarang sudah banyak telemedis seperti itu dokter Itu ya. yang saya maksud adalah telemedicine. Berarti diharapkan lulusan-lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako menjadi dokter yang adaptif. Iya. Seperti itu. Seperti dekannya dong, Iya, seperti adaptif, itu ya. inovatif. Iya, dari gelarnya saja ini ternyata mengambil doktoral tentang Social health, Social kesehatan health. sosial, ya khususnya planning kesehatan. Bahkan ini ada sosial. magister hukum nih, dokter. Ya, Kenapa tiba-tiba ya. mengambil? Karena begini, kita sebagai seorang dokter selalu ketakutan atau merasa bahwa tidak berdaya dengan menghadapi perkembangan zaman ya, khususnya di mana dokter cenderung dikatakan sering malpraktek dan sebagainya kan gitu ya. Iya. Padahal kita ketahui penyakit itu bukan tanpa komplikasi. Nah, sehingga saya juga sebagai seorang dokter dan pendidik menginginkan dokter-dokter itu sudah melek hukum, paham bahwa dapat menjelaskan yang mana ranah komplikasi, yang mana ranah malpraktek, kemudian juga meningkatkan kapasitas keilmuan dalam bidang hukum sehingga tahu bahwa ini yang harus dihindari, ini yang tidak boleh, ini yang bisa menyebabkan kita harus berhadapan dengan hukum, ini yang sebenarnya kita dapat bela karena sebenarnya dia tidak melakukan hal tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya pengembangan ilmu kolaboratif antara keilmuan sebagai profesional dengan keilmuan tambahan lainnya. Baik, ini menarik sekali dokter ya berbicara mengenai hukum di dunia kedokteran. Namun tentunya kita tidak akan membahas itu, semoga di lain waktu ada waktunya. Tapi kita akan membahas pentingnya kesehatan tulang dan sendi. Namun setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Solusi Menuju Sehat dan kita masih bersama dengan narasumber kita, masih dengan Dr. Muhammad Ardi Munir, MKes SPOT FICS MH, dan masih tentunya membahas pentingnya kesehatan tulang dan sendi. Langsung saja kita tanyakan ke dokter kita. Nih Pak Dokter, pentingnya menjaga kesehatan tulang dan sendi. Saya ingin memulai dengan pertanyaan, apakah di Indonesia orang yang mengidap penyakit gangguan kesehatan tulang dan sendi itu banyak, dokter, atau? Ya. Baik, ya. Jadi begini, berbicara masalah kesehatan tulang sendi memang kan harus kembali bahwa banyak faktor yang menyebabkan ya. Yang paling banyak pastinya adalah kita ini kan semakin berumur. Nah, kalau kita berumur berarti kemampuan atau kondisi tulang dan sendi secara otomatis menurun dengan sesuai bertambahnya usia kan. Nah, di lain itu juga ada hal-hal yang mempengaruhi, misalnya ada trauma atau cedera kan begitu ya. Nah, kalau bicara trauma dan cedera memang itu penanganannya berbeda ya, karena kalau kita misalnya bicara trauma ya berarti biasanya memerlukan pemeriksaan lanjutan yang segera, misalnya foto ronsen kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya berbicara masalah kesehatan tulang hubungannya dengan bertambahnya punya kita usia, itu memang diperlukan suatu upaya untuk maintenance-nya, menjaga sehingga bertambah usia tapi kita ini tetap sehat kan gitu ya, tetap optimal fungsi-fungsi baik itu tulang maupun sendi kita. Oke, nah dokter, tentang trauma dan cedera, mungkin pemirsa di rumah belum begitu familiar nih Pak Dokter dengan istilah tadi trauma, cedera dalam tulang. Apakah itu seperti apa? Fraktur atau ada apa saja dokter?
Jadi kalau kita lihat memang yang banyak masyarakat pahami, misalnya kita ditabrak Iya. motor ya, kemudian cedera olahraga ya, cedera olahraga misalnya lutut ya, biasa mengalami, tidak selalu harus tulang, bisa juga Sendi. namanya ya, maksudnya sekitar sendi itu ada urat ya, namanya ligamen kan gitu, ada ototnya juga, ada bantalannya juga kan gitu. Itu semua bisa terjadi cedera dan robekan. Nah, kalau berbicara trauma ini kompleks, tergantung berat ringannya sumber penyebab cedera tadi. Bukan trauma healing ya dokter ya? Lain lagi itu trauma healing. Oke, berarti ada istilahnya yang terjadi begitu ya di tulang maupun sendi, sobekan, fraktur atau Ya, fraktur, patah tulang maksudnya atau patah ya. tulang begitu. Nah, biasanya untuk orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu dokter, apakah itu dibutuhkan penanganan langsung secepat mungkin atau seperti apa? Ya, kalau berdasarkan keilmuan ya memang kalau ada cedera semacam itu jangan ditunda, harus segera ke fasilitas kesehatan. Setidaknya bertemu ke dokter ahli bidang bedah tulang sendi tadi. Tujuannya sebenarnya tidak selalu harus kita berpikir bahwa pasti akan kita dioperasi, tidak. Ya. Tapi memeriksa, men-screening apakah ini bisa sembuh hanya dengan pengobatan biasa atau justru perlu pemeriksaan tambahan yang untuk memastikan ada patah atau tidak. Nah, kalau misalnya nanti ada patah, baru itu urusannya pun tidak selalu harus operasi. Bisa juga hanya dengan gips saja, 3 minggu, 6 minggu sembuh. Nah, tapi kalau untuk patah yang kompleks, misalnya tulangnya udah kelihatan, kan gitu. Terus kakinya, tangannya udah bengkok. Maka memang tidak ada pilihan bahwa secara teoritisnya memang seharusnya diperbaikin. Ya, karena kita kan maunya kembali seperti biasa, aktivitasnya seperti biasa. Oke. Nah, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter kita, silakan masuk di line interaktif kami di 0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Anda mempunyai kesempatan untuk dapat menanyakan langsung nih dengan narasumber kita di studio. Dan Pak Dokter, menyambung lagi, biasanya yang terjadi di masyarakat kita, orang yang istilahnya kecelakaan atau jatuh atau mengalami gangguan fraktur atau apa begitu dengan tulang dan sendi, ada yang sebagian ke dokter, ke fasilitas-fasilitas kesehatan, ada juga ini yang ke fasilitas-fasilitas alternatif. Siap. Nah, menurut pandangan dokter dalam dunia kesehatan itu seperti apa? Ya, saya kira hal ini bukanlah sesuatu yang baru ya. Iya. Bahwa memang dari sejak nenek moyang kita itu memang, atau boleh saya bilang dukun tulang lah ya, kurang lebih ya. Sebenarnya begini ya, kalau berbicara cedera tulang atau sendi itu kan memang ada grade-nya, ada yang ringan, ada yang sedang, kan ada yang sampai memang tulangnya hancur, patah, terus kelihatan tulang atau ada luka ya. Nah, itu tergantung. Jadi kalau misalnya patah tulang itu sifatnya hanya retakan, tidak sampai bergeser, sebenarnya dukun apa yang dilakukannya itu kadang benar lah ya, artinya tidak salah juga sebenarnya. Nah, tapi kadang juga yang saya temukan ada keterlambatan diagnosa itu. Jadi pasiennya sudah cederanya yang masuk kategori sedang berat itu, datang ke fasilitas kesehatan, ya kemudian saya periksa, itu sudah setelah sekian bulan gitu loh. Nah, jadi akhirnya tulangnya tumbuh itu tidak sesuai anatomisnya atau tidak semua bentuk normal, ada yang pendek, ada yang bengkok kan gitu ya. Nah, sekedar harus diketahui bersama bahwa kalau tulang itu patah, dibiarin sebenarnya sembuh loh. Ya, memang dia diciptakan mempunyai kemampuan menyembuhkan diri. Oh, begitu dokter ya? Iya, tulang itu. Cuma sayangnya adalah apakah dia sembuh di tempatnya? Itu kan pertanyaannya. Dan itu yang dilakukan oleh para dokter, Ya, mengembalikan ke posisi awal. benar sekali. Jadi tujuan sebenarnya pengobatan di bidang bedah tulang sendi itu bagaimana mengembalikan fungsi tulang yang mengalami cedera tadi ke bentuknya yang normal. Dengan bentuk yang normal berarti diharapkan fungsinya kembali normal.
Artinya tidak boleh ada displacement atau perpindahan tulang Ya begitu itu ya ya, dokter tidak ya? boleh bergeser, boleh artinya yang bisa diterima tanpa operasi kan cuma bergeser sedikit aja. Oh, Ya, 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 tapi ya. kalau sudah bergesernya sudah menimbulkan pemendekan Hmm. atau mungkin bengkok yang sangat, itu kan berarti kalau mau berfungsi lagi kan tidak normal lagi. Nah itu tujuannya. Jadi kalau ada berita, kok dukun bisa sembuhin tulang Iya, ya? heeh. Karena kebetulan yang dirawat oleh teman-teman dukun itu kan yang bergesernya mungkin sedikit atau cederanya ringan. Sehingga begitu dalam waktu 6 sampai 12 minggu membaik, memang tulang mempunyai kemampuan itu. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah sampai tulangnya bergeser, bengkok, pendek, terus dibiarin, nah itu kan menjadinya kecacatan. Aduh, Nah, banyak datang sama saya kan sudah artinya bukan terlambat sih, artinya terlalu lama waktu penanganan yang sesuai standar prosedur, sehingga kadang-kadang hasilnya bisa tidak maksimal. oke. Karena kan dia tumbuh tuh. Nah, berarti saya harus buang dulu tulang yang sudah tumbuh tadi, baru diperbaikin lagi. Artinya treatmentnya lebih panjang lagi ya Pak Lebih Dokter? kompleks lah, Lebih kan? kompleks. Artinya hasilnya juga kadang-kadang tidak maksimal. Jadi anjuran saya sih kalau ada cedera tulang yang berpotensi misalnya terlalu, misalnya bengkok lah atau Iya. pendek, ya segeralah ke fasilitas kesehatan. Segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat dari tempat Terdekat, Anda ya. pemirsa. Nah dokter, itu tadi mengenai Cedera. ya. Siap. Tadi dokter sudah menyebutkan kalau setiap orang itu semakin bertambahnya usia, kepadatan tulang atau performa tulang dan sendi itu semakin tahun semakin menurun. Iya. Nah, pemirsa di rumah tentunya ingin mengetahui bagaimana sih dokter untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi agar semakin tahun masih bisa nih menopang tubuh yang kayaknya makin rentak. Patah, mudah patah. Iya. Ya, jatuh dikit patah. Nah, itu yang ditakutkan dokter. Ya. Jadi begini, artinya yang saya maksud itu seiring dengan usia, fungsi kita akan menurun. Yang kan tidak ada orang semakin tua semakin muda. Betul. Kan. Pasti kita kodratnya semakin bertambah usia, kemampuan kita otomatis menurun. Betul. Namun sesuai disertasi saya menjadi seorang dokter memang, bagaimana sebenarnya menjaga kesehatan kita itu di usia tua tetap mandiri. Nah, mandiri itu dimaksud bahwa kita tetap sehat gitu loh. Apa yang terjadi pada usia tua atau bertambahnya usia yang paling mudah untuk mungkin kita bahas di sini atau hampir semua mengalaminya adalah pengeroposan tulang. Nah, jadi kalau kita bertambah usia, maka tulang kita akan mengalami pengeroposan, tapi ada yang masuk kategori normal sesuai usia, ada juga yang berlebihan. Nah, yang berlebihan itu contoh misalnya lebih banyak pada ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kan ada namanya hormon estrogen, ya, estrogen. Estrogen itu kan membantu bagaimana mineral tulang, ya, itu dibawa ke tulang. Nah, sehingga tulang itu tetap padat, tetap kuat. Nah, pada orang-orang yang sudah tua, khususnya pada perempuan, apalagi menjelang haid atau setelah haid, menjelang menopause dan atau bahkan sudah menopause, maka otomatis hormon estrogen itu menurun. Nah, dengan turunnya itu maka mineral tulang yang dibawa itu dibawa ke tulang untuk memadatkan itu kan berkurang ya. Nah, otomatis seiring waktu kepadatan tulang menurun. Yeah. Nah, berarti kalau kepadatan tulang menurun kan itulah yang kita sebut dengan kropos. Osteoporosis. Nah, kalau hal itu terjadi, wah maka orang bilang terpleset dikit, jatuh dikit, patah tulangnya. Nah, inilah yang harus kita cegah. Betul sekali dokter. Dan semua pemirsa di rumah juga harus mencegahnya. Nah, sudah ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ana di Tatura. Iya, silakan Ibu Ana langsung dengan pertanyaannya kepada dokter. Boleh saya langsung sama dokter? Iya, silakan Ibu. Silakan. Begini dok, saya umur 59 tahun. Iya. Cuman lutut saya itu kan tulang kan, sering dok, sering ngilu-ngilu. Itu terpengaruh apa dok ya? Cuma satu lagi dok, kakak saya ini sudah setahun ini tulang belakangnya
sudah di ronsen, sudah di apa, mereka bilang retak di belakang. Tapi lain di rumah sakit Samaritan bilang harus ke terapi. Sudah ke terapi di Imam Bonjol itu, nah ada juga perubahan. Iya. Itu apa ya dok? Tulang belakang dengan saya punya tulang lutut ini, sendi lutut. Oke, iya. Hanya itu aja dok. Ya, terima kasih Bu Ana. Makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ana di Tatura. Silakan dokter langsung Iya, dengan baik. jawabannya. Begini Bu, Ibu itu kan usianya 59 tahun ya. Itu kan artinya sudah senior atau tua ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, saya bicarakan bahwa proses pengeroposan atau turunnya kepadatan tulang itu terjadi. Nah, itu yang harus ditanya, apakah Ibu sehari-hari sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan di dalam mencegah pengeroposan yang lanjut, kan gitu ya. Ya, seperti Nah, apa itu dokter? Nah, bagaimana mencegahnya ya? Salah satunya adalah bagaimana mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium ya, misalnya ikan rono kan gitu ya. Kemudian olahraga yang teratur ya. Jadi kalau misalnya bangun pagi, olahraga senam, lebih baik lagi di bawah terik matahari pagi ya. Karena di situ ada vitamin D kan gitu ya. Nah, sakit itu Ibu harus bedakan, ada sakit di tulangnya, ada juga sakit di lututnya. Nah, kalau lututnya yang sakit di usianya Ibu, kan bantalan sendinya udah kalah. Kan begini, tidak mungkin bantalan sendi kita yang dipakai bertahun-tahun masih sama dengan di usia kita yang sudah 50-an kan gitu ya. Bantalan sendi itu kan kalau misalnya masih muda tebal, ya tebal licin. Nah, tapi kan seiring bertambahnya usia dia kan semakin menipis. Nah, pada saat dia menipis sampai akhirnya dia robek dan rusak. Itu yang menimbulkan nyeri. Maka celah sendi yang tadinya ada bantalan di sini itu hilang, rusak. Jadi akhirnya tulang ketemu tulang tuh. Sakit. Jadi gitu kalau ya. dipakai jalan gesekan tuh di dalam. Nah, itulah yang membuat dia jadinya setiap kita dari duduk mau berdiri, ya dari intinya pas berdiri atau mau berdiri itu baru sakit. Tapi kalau duduk-duduk semacam ini, penyakit seperti itu biasanya sih tidak dikeluhkan. Tidak, karena tidak ada gesekan di sini. Iya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan Ibu Ana nih, dokter? Kalau bantalan yang menipis. Nah, kalau kan ada dua persoalan karena dia sudah 59 tahun ya. Untuk mencegah keropos tulang atau berkurangnya kepadatan tulang, memang harus maintenance-nya ya, artinya mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalsium satu ya, tadi olahraga ya, di sana matahari yang cukup, Senam. itu senam-senam itu adalah mencegah. Nah, tapi kalau untuk sendi lutut sendiri yang sudah kalah, memang harus mengurangi bebannya, karena kita kan tidak mungkin menahan usia untuk bertambah. Umur terus bertambah berarti fungsi semakin menurun. Iya. Nah, berarti apa yang bisa dikontrol dalam hal ini? Ya, cek dulu berat badannya. Apakah berat badan itu ideal atau Di atas ideal. iya, atau kita sebut obesitas ya. Iya. Karena jika hal itu terjadi, maka beban ke lutut itu sangat besar. Jadi itu terjadi gesekan yang luar biasa atau beban yang luar biasa kan semakin rusak jadi. Iya. Kan gitu ya. Nah, berikutnya adalah pekerjaan sehari-hari. Apakah kita ini sudah mengelola sesuai dengan kondisi kita? Kalau sudah tahu sakitnya adalah itu, tapi kerjanya naik turun tangga, berdiri lama, kerjaannya jalan, ya itu akan menimbulkan rasa sakit yang terus akan bertambah. Nah, memang kalau sudah pada tahap ini ya yang bisa dilakukan yang tanpa dokter seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah mengupayakan berat badan terkontrol, aktivitas juga sudah dikelola dengan baik sesuai dengan bebannya, artinya membebani lutut sudah dikurangin, masih terus sakit, maka pilihannya memang ya sebaiknya konsultasi ke dokter. Karena kita mau lihat menggunakan ronsen, alat ronsen ya, atau foto ronsen. Itu di dalamnya itu sudah sampai bagaimana bentuknya. Iya. Nah, kalau misalnya pada tingkat kerusakan yang memang sudah layak untuk ditindaki, akan pasti dijelasin.
Oke, oke. Itu tadi penjelasan dari Pak Dokter, Ibu Ana, semoga membantu. Dan juga pemirsa di rumah yang lain yang ingin berkonsultasi langsung, silakan masuk di line interaktif kami di 0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Nah, dokter, menyambung pembahasan kita ya sebelumnya tadi, selain osteoporosis yang ternyata caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium, juga olahraga teratur, senam. Nah, kembali lagi kalau ibu-ibu kan estrogennya tuh menurun. Apakah juga kita harus minum obat-obatan atau makanan gitu yang bisa memicu meningkatnya hormon estrogen di tubuh atau seperti apa, dokter? Siap, ya. Jadi begini, bahwa pengeroposan alamiah itu tidak selalu harus diobati dengan estrogen. Itu memang salah satu pengobatan ya. Estrogen substitut ya, artinya kita memberikan estrogen. Tapi itu merupakan pilihan kedua dan seterusnya kan, artinya gini. Pilihan pertama tanpa memberikan hormon estrogen tersebut tetap bisa mengelola kesehatan tulang. Bagaimana caranya seperti saya jelaskan tadi. Jadi hal tersebut bukan pilihan pertama, karena rata-rata bisa tetap mengendalikan, merawat, memperbaiki kesehatan tulang dengan cukup satu ya, makanan yang mengandung kalsium. Yang kedua, olahraga yang cukup seperti bisa senam-senam ringan, bisa berenang secara rutin ya, dan kemudian memang dianjurkan di bawah terik matahari pagi, dianjurkan ya. Oke, dokter, ini ada satu pertanyaan lagi. Biasanya ya, orang-orang itu kalau sudah umur ya seperti Ibu Ana tadi, 50-an ke atas, 59. Iya, 59 itu baru mau mulai mengkonsumsi misal susu tinggi kalsium seperti itu. Apakah misal konsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalsium itu di usia yang tua atau seharusnya dari muda nih? Ya. Kalau berbicara start dari mana, pada prinsipnya kan kesehatan harusnya dikelola sejak dini. Maksudnya kita memang harus selalu menjaga kesehatan bukan hanya pada di hari tua saja. Bagaimana kita mengelola sejak muda, kemudian kita tetap mandiri di usia tua, kan itu tujuannya. Mandiri maksudnya kita tetap sehat gitu loh. Ya, tidak harus bermasalah dengan fungsi tulang, fungsi sendi karena memang dikelola dari awal. Nah, tapi sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, artinya selalu ada jalan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kan kayak saya sudah paparkan tadi, bagaimana caranya menjaga, walaupun istilahnya baru memulai sekarang, tidak ada kata terlambat. Iya, namun lebih baik bersegera ya, dokter ya? Ya, artinya menghindari hal-hal yang memperberat, mempercepat kerusakan sendi lutut. Contoh, kalau lutut itu kan, kalau kita usia muda, sukanya olahraga-olahraga yang betul-betul membebani lutut, ya misalnya lari dan lompat, ya itu berat badan tidak terkontrol misalnya ya. Nah, tapi bukan berarti saya bilang nggak usah main bulu tangkis, enggak ya. Itu ada porsinya, artinya dia sudah tahu umurnya 50-an, tapi main bulu tangkis berset-set misalnya. Itu kan sudah tidak proporsional. Atau berat badannya semakin dia enggak sudah tidak dikontrol lagi. Kontrol, jadi sudah tahu obesitas, makannya tetap. Ya kan gitu. Oke, nah dokter, selain dengan osteoporosis ya, penyakit apa lain nih yang biasanya menyerang di usia-usia tua, penyakit tulang dan sendi? Ya, tadi kan ada osteoporosis, kemudian ada nyeri sendi lutut. Ya, namanya osteoartritis ya, osteoartritis. Kemudian biasanya ibu-ibu juga mengeluhkan nyeri-nyeri sendi yang dimana memberat pada pagi hari setelah istirahat, yang biasa kita sebut rematik ya. Nah, kalau penyakit ini memang secara teoritis kan tidak bisa disembuhin ya, tapi bagaimana mengelolanya supaya kita hidup bersama penyakit tersebut tapi tidak ada keluhan gitu. Oh, tunggu dokter. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, rematik artritis itu maksudnya itu memang penyebabnya dari dalam tubuh sendiri ya. Berarti setiap orang pasti bergejala terganggu kena rematik begitu, dokter, atau tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Artinya tidak semua orang akan mengalami begitu, tidak. Tapi kalau ada orang tertentu mengalami hal tersebut, khas gejalanya adalah nyeri-nyeri jari gitu ya? Kaki dan sebagainya, kemudian tulang-tulang di jari, kemudian
pada saat bangun pagi semua kayaknya sakit sekali dan Iya. kaku ya. Heeh. Tapi begitu sudah mulai beraktivitas jadi baik. Nah, itu ciri-ciri tanda-tanda ya kita Rematik. sebenarnya rematik. Ya. Pemicunya apa dokter? Pemicu yang banyak itu kalau bicara adalah salah satunya karena itu kan autoimun namanya ya. Oh, Itu adalah beban iya, iya. stres, beban pikiran. Ya salah satunya. Jadi kalau orang yang terlalu banyak mikir, beban itu cenderung akan mengalami serangan yang Seperti itu, signifikan. ya gitu. rematik salah satunya pemirsa. Jadi agar Anda terhindar dari rematik, salah satunya hindari pikiran stres begitu ya. Ya, istirahat yang cukup, Ya. ya, olahraga yang teratur, ya, kemudian makanan, usahakan makanan itu memang juga teratur. Jangan biasakan hari ini makan siangnya jam 11, besoknya jam 3, lusa jam 12. Itu juga mempengaruhi tubuh dalam memelihara regulasi yang sehat. Nah, ini Keteraturan itu penting. keteraturan itu penting. Iya. Biasanya orang zaman sekarang itu lebih susah diatur nih Pak Dokter. Ya, Akhirnya ya banyak penyakit-penyakit yang bermunculan. termasuk porsi makanan. Jadi ya seperti yang mungkin pernah dengar, yang berlebih-lebihan itu kan tidak bagus. Iya. Ya, artinya ya semua harus diatur, porsinya diatur. Intinya makan yang sehat. Makan yang sehat. Nah, dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dititipi ke saya. Siap. Salah satunya mengenai asam urat nih, Ya, dokter. asam urat. Asam urat ini kan biasanya munculnya di sendi ya. Iya, di sendi. Di Ya. sendi-sendi kita. Itu dia salah satu kelainan dari tulang dan sendi. Apakah dia masuk ranahnya di ortopedi atau apa? Apa sebenarnya menyebabkan asam urat dan seperti apa yang harus kita lakukan agar tidak kena asam urat, terhindar? Ya. Jadi kita harus tahu dulu itu asam urat, penyakit asam urat seperti apa ya. Jadi sebenarnya gejala salah satu kalau bicara kita itu namanya, kalau dalam dunia kedokteran disebut arthritis gout ya. Itu adalah suatu radang sendi karena penimbunan kristal urat tadi. Nah, kristal urat itu dari mana? Ya, itu dari pemecahan protein menjadi namanya purin kan gitu. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena konsumsi berlebihan protein. Ya, protein kan bisa ditahu dari mana, misalnya daging, Iya. kan jeroan, kacang-kacangan kan gitu ya. Iya. Itu pemicunya. Tapi bukan berarti setiap orang makan itu pasti terserang Asam urat. asam urat ya. Kan kita harus tahu juga ada mesin yang mengelolanya. Di dalam tubuh kita kan ada kemampuan itu. Kalau kemampuan mengatur atau metabolisme dari protein tadi bermasalah, ditambah asupannya banyak, maka semua kan ditimbun di sendi. Nah, itu yang dimaksud kristal urat tadi, ditimbun di sendi tadi. Nah, biasa kalau asam urat itu orangnya itu ada benjolan, yang kalau bahasa dunia kedokteran metopus ya, ada benjolan di sendi-sendi. Itu isinya kayak kapur di dalam, putih. Itulah kristal urat namanya. Oke. Nah, mungkin ada bertanya, bagaimana pengobatannya? Nah, Pengobatan. dokter, kalau sudah banyak penumpukan kristal apa tadi, purin ya? Kristal urat, Kristal ya, urat dari atau pemecahan purin kalau dari ada pemecahan protein. Kan, ya. Oke, apa yang harus dilakukan, dokter? Nah, yang jelas kalau sudah terdeteksi, jadi artinya gini, jangan sampai mudah memvonis diri ini, oh saya asam urat. Itu yang banyak saya temukan di praktek. Setiap pasien datang, oh saya ini asam urat. Padahal untuk dapat mengatakan kita itu asam urat, cek dulu kadar dalam darah tadi. Apakah memang tinggi atau rendah? Iya. Nah, kalau artinya normal atau tinggi kan gitu ya. Iya. Kalau memang kadarnya tinggi, kan batasannya kan 7 ya, kadang sudah ada yang 8, 9, bahkan ada lebih 10. Nah, disitulah terdeteksi dia mengalami arthritis gout atau asam urat. Berarti di situ nanti kita apakah sudah perlu obat atau masih bisa dikelola dengan mengatur konsumsi yang mengurangi makanan tinggi protein tadi. Kalau sudah terlalu tinggi atau sudah sangat mengganggu ya karena nyeri hebat di kaki, maka memang perlu pengobatan ya, diberikan obat-obat anti sakit, anti radang, menurunkan asam uratnya kan gitu. Kalau ada yang sampai segini besarnya, biasa di kaki itu ya, yang operasi biasanya, itu memang ya harus tindakan operasi. Karena sudah mengganggu kan, ceritanya mau pakai sepatu susah, nggak bisa masuk sepatunya kan sebagainya. Itu tindakan operasi pilihannya. Berarti memang kalau jangan suka memvonis diri begitu ya, Ya. dokter ya.
suka dibilang nih sedikit-sedikit nyeri sendi, dibilang aduh asam urat. Asam urat, Karena gitu tadi malam habis makan apa gitu, Ya. makan coto biasanya nih. Ya. Pak dokter ya, orang-orang tua kita biasanya sedikit-sedikit bilang asam urat. Oh, ternyata bisa dikelola gitu ya asupan proteinnya. Tapi kalau kemudian sudah dikelola namun masih nyeri, harus konsumsi obat begitu dokter. Ya, artinya kalau sudah istilahnya kan begini, selama Anda tidak berobat dan tidak tahu apakah itu penyakitnya, ya jangan berasumsi bahwa saya sakit begini. Betul. Karena kita tidak bisa menangani atau mengobati diri sendiri tanpa tahu apa sih sebenarnya penyakit saya. Betul. Kan yang masalah sekarang kita ini cenderung terlalu cepat tadi memvonis diri kan. Self-diagnose. Saya ini sakit begini. Jadi pengobatannya segala macam menurut informasi. Orang A bilang ini dipercaya, orang B bilang begini dipercaya, semua dilakuin. Padahal begitu kita periksa, bukan penyakit itu, malah penyakit lain mungkin, kan gitu. Iya, biasanya malah sudah sampai beli obat itu dokter. Sudah itu. Datang ke saya, udah, oh ini dok, saya sudah lama asam urat, saya sudah minum obat ini, obat ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu pernah cek pemeriksaan darah, pernah nggak gitu? Belum pernah lah, ibu taunya dari mana? Ya, tahu Kata ini. orang gitu. Jadi penanganan itu memang akan baik kalau kita memang betul-betul terdiagnosa, sudah periksa dan sudah terbukti, saya sakit ini loh. Jadi saya harus mengikuti anjuran dokter bagaimana mengobatinya kan gitu ya. Iya. Tapi ada namanya tindakan pencegahan. Preventif ya. Nah, jadi saya anjurin ya, sebelum kita mengalami penyakit-penyakit tulang ABC yang saya jelasin tadi, lebih baik dikelola dari dini bagaimana mencegah penyakit tadi. Oke. Nah dokter, biasanya selain osteoporosis juga tadi Osteoartritis, rematik, artritis gout, kan banyak sudah. biasanya apa nih yang sering dokter temui? Misal orang datang begitu kan berkonsultasi, apa yang biasa sering ditemui penyakit-penyakit selain yang sudah disebutkan tadi? Kalau berbicara penyakit, ya mayoriti apa yang saya sampaikan tadi. Artinya sudah sangat mayoritas datang dengan nyeri sendi, osteoartritis, rematik artritis, kemudian artritis goutnya, ya itu, dan paling sering adalah memang keluhan pengeroposan tulang yang biasanya diketahui nanti betul-betul sudah menimbulkan gejala yang mengganggu kan begitu ya. Itu yang paling sering. Kalau berbicara penyakit tulang sih banyak sekali ya, mulai seperti misalnya gangguan dari kita punya urat-urat di sini ya, itu banyak. Biasanya tangannya gini tidak kembali ya, namanya trigger finger ya, banyak. Tapi kalau mengelola atau berdasarkan apa yang saya terima atau saya periksa sehari-hari, sudah itu yang paling banyak. Kalau non trauma, ya kalau non trauma. Tapi kalau berbicara trauma banyak sekali. Lebih banyak lagi. Karena hampir setiap hari orang kecelakaan itu. Iya. Nah ini ada yang langsung ke saya untuk diobatin atau diperiksa, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada tahunan. Ada yang setelah 3 tahun, 4 tahun sudah cacat baru datang. Ya tapi ya syukurlah ya, artinya dengan ilmu teknologi yang sudah sangat canggih sekarang ini, ya artinya saya tidak bermaksud bahwa banyak yang sudah kita kembalikan ke normal setelah bertahun-tahun menderita dengan kecacatan. Artinya banyak yang berhasil disembuhkan begitu dokter ya? Ya, dengan teknologi dan keilmuan yang berkembang sampai saat ini. Nah, dokter, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara kita. Boleh dong untuk terakhirnya sebagai closing kasih pesan dan mungkin ada informasi yang ingin dokter sampaikan ke semua halayak ramai yang lagi menonton saat ini. Siap. Jadi sebagai seorang dokter di bidang bedah tulang dan sendi, ya saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian di rumah itu lebih banyak bagaimana atau tindakan pencegahan ya, bagaimana mengelola kesehatan tulang dan sendi. Jadi bagaimana caranya saya anjurkan, pertama adalah bagaimana mengkonsumsi makanan yang seimbang, sehat ya, mengandung cukup kalsium. Yang kedua adalah jangan lupa berolahraga. Ya secara rutin, bukan berolahraga hari ini kemudian bulan depan lagi, bukan lamanya ya, tapi rutinitasnya ya, olahraga yang rutin. Kemudian jangan lupa olahraganya tetap diusahakan di bawah terik matahari pagi ya. Itu adalah bagaimana cara
pencegahan, ya, sehingga tujuan akhirnya adalah tetap mandiri, tetap awet di usia muda, di usia tua. Mandiri itu tidak tergantung, ya, masih bisa mengelola dirinya, ke pasar kemana kan, seakan masih muda kan gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus jika Bapak Ibu ada keluarga yang mengalami cedera, trauma atau kecelakaan, anjuran saya segera ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Mengapa? Karena dengan cepatnya terdiagnosa, cepatnya diketahui permasalahannya, ya, akan diberikan pilihan pengobatan yang tepat sesuai dengan keilmuan yang berkembang saat ini. Oke. Ya, sehingga kecacatan dapat dihindarkan, kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dokter sudah bersama dengan kita di sini. Jadi banyak belajar dan juga sudah tadi berkonsultasi dengan penelpon di rumah. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Muhammad Ardi Munir, MKes SPOT FICS MH sudah bersama kita. Dan pemirsa, terima kasih Anda yang sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Saksikan terus Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dan saya Ayu Porotuo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.